Sebelum saya memperkenalkan dayoh-dayoh tamu-tamu agung kita pada malam hari ini, nanti satu persatu kita perkenalkan. Sadurunge aku merespon bahwa mulai malam hari ini tawasulan kita jadikan awal dari Maiyahan, ya. Dan itu akan diselenggarakan hal yang sama di tempat-tempat lain, di 63 simpul dan lain-lain itu ya. Jadi begitu sound bunyi itu cukup tape recorder aja, ono ngaji, ono terserah yang dipilihkan, itu saya ikut memilihkan. Begitu ada suara langsung dari kita itu tawasulan. Begitu tawasulan kita Maiyahan gitu ya. Nah, tawasulan ini tidak sama dan tidak menyaingi tahlilan gitu. Tahlilan ya apik gitu. Muga-muga tawasulan ya apik dijabahi Gusti Allah. Tahlil kan dari kata ilahun nggih Pak Yai nggih. Dari kata ilah. Jadi tahlil itu meneguhkan bahwa Allah satu-satunya gantungan kita, Allah satu-satunya yang maha kuasa, itu tahlil. Nek Jawa ditambahi an. Tahlilan kan gitu kan. Sadukan. Gitu apa meneh liyane. Jaran-jaranan kue rabi ke jaran-jaranan gitu. Terus ini tawassulan. Ini saya mengalami proses cukup lama dengan teman-teman pusat Ma'iyyah, dan kita mengacu kepada Marja Ma'iyyah, kepada Cak Fuad, anggota Majelis Umana Dunia. Ternyata yang tepat itu bukan tawassulan pakai sin tapi pakai sod, tawassulan. Ya. Jadi itu sebenarnya sama aja. Sebenarnya secara konteks kalau kita berpikirnya dinamis sama aja, tawassul maupun tawassul. Misalnya Anda kan sudah sering mensolawatkan tawassalna bismillah, itu juga oke, itu juga tidak ada masalah, bagus-bagus saja gitu ya. Nah, terus akhirnya diputuskan oleh Cak Fuad bahwa ini namanya tawassulan, jadi TAWASHSHULAN gitu ya. Pakai sod bukan sin ya. Nah, kan kue masing-masing kan duwe riwayat hidup gitu. Kue lahir dari bapak ibu di kampung mana, terus mengalami apa, sekolah ning ndi, nyambut gawe ning ndi, rabi angel gitu. Ora kepethuk jodoh gitu. Kepethuk malah ning kol kampus apa ning angkot gitu ya, dan seterusnya. Jadi Anda punya riwayat masing-masing. Tawasulan itu mengantarkan kita semua. Jadi kalau tahlilan itu adalah peneguhan ke dalam dirimu bahwa Allah itu al-ilah. Ilah sejati itu Allah gitu. Itu tahlil namanya. Tawasulan itu Anda melakukan perjalanan rohaniyah dan batin menuju Allah itu. Menuju Allah. Dengan segala harapan-harapan dan impian-impian atau doa-doa Anda. Tetapi bedanya dengan secara tekstual, bedanya dengan tahlilan adalah kalau di tawasulan itu kita mencoba sesopan mungkin menghadap kepada Allah itu, sesopan mungkin. Jadi kita di situ kan ada kita menyapa para malaikat gitu, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 26 ya. 26 malaikat yang kita kenal dari nas-nas resmi gitu ya. Meskipun jumlah malaikat tidak terbatas sama sekali, dan Anda tidak bisa merumuskan malaikat dengan algoritma material. Jadi satu hari kita bagi malaikat itu mungkin 1000 tahun misalnya gitu ya. Jadi kita jangan merumuskan secara material dan matematika keduniaan. Tapi pokoknya kita menyapa malaikat, karena tidak ada seorang pun yang tidak dituntun dikawal oleh malaikat. Meskipun dituntun itu berarti juga diawasi dan dicarti gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah dibiasakan untuk menyapa para malaikat. Jadi aku tak jaluk konco-konco dengan tawasulan ini Anda menyapa para malaikat, bahkan sampai kiroman katibin, sampai rogib atid, sampai semua kita sebut gitu ya. Sampai syakhlatus samsi, sampai macam-macam ya. Kita sebut semua karena mereka semua adalah petugas Allah. Malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah fungsi. Adalah fungsi, tool. Malaikat itu artinya malaikat, artinya tool of God's authority.
tangan panjang dari kekuasaan Allah itu namanya malaikat bahasa Arab. Jadi bukan makhluk seperti jin dan manusia. Makanya ada jin yang menjadi malaikat dan menjadi sesepuhnya malaikat malahan yang kemudian bernama iblis. Itu dia jin. Secara makhluk dia jin. Sehingga sebenarnya manusia punya potensi yang sama untuk menjadi malaikat. Meskipun bentukan atau algoritma kemalaikatan manusia pasti tidak sama dengan iblis atau gejala yang lain. Tapi mungkin dia kualitasnya bisa kualitas malaikat. Kue ya bisa jadi malaikat dalam arti itu tadi. Tidak berarti nyuruh kue jadi Israfil, apa Israel marani wong pateni wenggo pateni. Tidak. Tapi Anda punya kualitas. Malaikat itu kan cirinya yaf'alu ma yu'marun. Dia tidak melakukan apapun selain yang diperintahkan oleh Allah. Nek kowe kan sak karep-karepmu. Angger ora melanggar Allah ngono tok to. Tapi kalau malaikat itu hanya melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Mulane aku kira sekolah mergo engko kokean sing ngongkon aku. Kon dadi camat, kon dadi ketua RT, kon dadi engko pokoknya aku nglakoni sing Allah ngongkon tok gitu ya. Meskipun tidak berarti saya itu malaikat, tapi saya hidup itu diajari oleh ibu saya untuk hidup malaikatan sejak saya balita. Urip malaikatan itu artinya ngelih rapopo gitu loh. Kesel rapopo. Pokoknya kita tidak sambat-sambat tuh hal-hal yang remeh-remeh dalam kehidupan di dunia gitu loh. Kita itu harus punya sifat malaikatiyah. Kita itu adalah bagian dari birokrasinya Allah SWT untuk menata alam semesta. Jadi mudah-mudahan dengan tawasulan ini Anda menyapa malaikat. Terus nomor 2, Rasulullah juga kita al-fatihai dengan beberapa dimensi, melalui beberapa dimensi. Jadi kalau Yai Muhammad tadi kan apa ya, bifadlihi wa azumatihi gitu ya. Jadi ada Rasulullah itu kan ada di hubungan sama kamu itu ada dimensi cinta, ada dimensi ajaran, ada dimensi kepatuhan, ada dimensi apa ya, macam-macam. Rasulullah adalah manusia yang supra atau super jenius sepanjang zaman. Tapi tidak pernah ada yang menulis buku bahwa Rasulullah itu orang yang paling pandai, orang yang paling intelektual, orang yang supra jenius, sangat jenius. Sehingga itu tanda-tandanya adalah kalau Anda menemukan hadis deloken terminologinya. Ya, misalnya Rasulullah mengatakan yang paling banyak dilupakan oleh umat manusia dan yang sebenarnya paling dia butuhkan itu ada 2. 1 kesehatan, 2 kesempatan. Kuwi nek ora wong pinter iso nemokke loro kuwi. Kuwi wong wis dudeng tenan karo kauripan sehingga dia menemukan sing paling penting sing kala lek iki sehat karo sempat. Kowe sehat kaya apa nek ora sempat ngopo kowe? Sehat ning ora sempat rabi nggo ngopo itu. Utawa kowe sempat ning ora sehat. Iso ora berabi ning ora kuat akhirnya ming cerat-cerut wae kan gitu. Jadi sempat dan sehat itu satu perjodohan yang luar biasa. Dan itu berlaku untuk segala hal termasuk ini kita kan didatangi oleh pelatih PSS Sleman Mas Seto Nurdiantoro. Nanti kita jadi Mas sepak bola itu bukan non agama. Sepak bola itu termasuk dalam agama. Tidak ada yang tidak termasuk dalam agama. Semuanya. Karena sepak bola itu membutuhkan ukhuwah. Ukhuwah itu artinya kudu ajar-ajar pemain satu dengan pemain lain misalnya gitu. Itu harus menyatu, harus dalam satu kerjasama dan dalam satu organisasi atau organisme yang solid. Itu namanya ukhuwah. Jadi ada silaturahmi yang harus dibangun di dalam klub sepak bola dan seterusnya. Jadi sepak bola itu sangat membutuhkan agama di dalam melatih anak-anak sepak bola dan seterusnya. Jadi itu contoh aja. Kemudian perbedaan tawasulan dengan tahlilan selama kita menselawati Rasulullah, memberi al-fatihah kepada Rasulullah tidak hanya pada Rasulullah sebagai putranya Bu Aminah dan Pak Abdullah, tapi juga Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai Habib, bahkan sebagai Nur Muhammad. Karena Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi bahwa kalau tidak karena engkau terlanjur aku ciptakan ya Muhammad, wahai Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan yang lainnya. Jadi orang no kue, orang no alam, orang no bumi, orang no alam semesta, orang no jin, orang no malaikat, orang no sopo-sopo, kalau Allah tidak terlanjur menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu adalah apa ya? Gen awal dari seluruh yang ada ini. Jadi gen awal ya apa namanya itu. Jadi
Allahu nurus samawati, Allah memancarkan cahaya. Kemudian cahaya itu dibikin berpendar-pendar, mbuh mubeng, mbuh piye, kemudian menjadi padatan-padatan planet-planet, multiverse ya. Ada galaksi-galaksi tata surya yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia. Kemudian ada ruang dan waktu, itu semua adalah hasil dari ekstraksi cahaya. Jadi cahaya itu diekstrak, ada yang jadi ruang, jadi waktu. Dan itu manusia makin lama karena dia wis gari ono gari mangan akhirnya lagumun. Padahal kan semua itu mentakjubkan, semua itu mengagumkan. Bagaimana mungkin Anda menaruh ngene iki diseleke kene kaya bumi ya. Iki ora ono cagake, ora ono gantungane. Piye kuwi? Bumi punya bulan satu, terus tonggone apa Merkurius gitu ya, Jupiter, Venus, Pluto dan seterusnya yang paling ujung ya. Itu semua kan ora ditaleni, ora disonggo. Nah, caranya Allah wawadu al-mizan, caranya Allah menjaga keseimbangan keberadaan bumi dan tata surya semua, bahkan seluruh galaksi itu dengan mizan, keseimbangan. Keseimbangan itu bagaimana? Keseimbangan harus ada materinya, yaitu daya tarik atau gravitasi. Jadi kalau gravitasinya membuat bulan itu tetap di situ muter dewe. Jadi bulan itu berputar pada porosnya ya. Terus sambil muter ngelilingi bumi. Terus bulan dan bumi sambil muter dewe. Jadi putar itu kan sehari, separuh dapat sehari. Kalau muter lengkap jadi sehari semalam itu kan ya. Itu juga bersama-sama bulan dia sambil muter sambil ngubungi srengenge. Kuwi nek kowe gawe dhewe piye ya? Piye kowe? Sitok tok wae bumi tok wis kok seleke kene wis ora usah nganggo apa-apa. Ora entuk nganggo cagak, ora entuk nganggo tali gantungan wis. Nek kowe iso Allah menciptakan satu sistem yang luar biasa, dikasih daya tarik magnetik ya. Jadi kalau bumi ini ditambah sedikit, satu digit aja daya tariknya, maka benda-benda di atas angkasa langit yang selama ini berada pada jarak seimbang, dia akan jatuh ke bumi. Jadi karena kiamat itu Gusti Allah menggari di komputer menggari ditambah sak digit gitu ya. Loro dari telu menurut cukup wis kiamat. Atau nek arep bumi iki iso diserap oleh matahari kan ditambahi sak digit toh, terus buminya terserap. Dan aku seneng nek ngono kuwi. Rampung wis beres wis, ora usah mikiri sambu gitu loh. Sambu. Kita tidak kalah sama Amerika. Amerika punya Rambo, kita punya. Ya. Saya tidak dalam rangka apa-apa loh, ini menyebut saja ya, sebagai kekayaan alam semesta. Gitu. Oke. Nah, konco-konco, saya itu membuat tawasulan itu berbulan-bulan dan dalam sekian tahap. Dan itu aku ini ngumboro dan diajar karo Gusti Allah kongkon selulup nang segoro, kon disuruh masuk ke dalam semak-semak. Terus kaya wong gogoh yuyu ngerti. Ana sing tahu gogoh yuyu. Mlebu kali terus kok gogoh ngene iki lho. Nggih, gogoh roh. Iya, gogoh yuyu nek desa kupian. Itu saya itu dimasukin ke situ-situ sampai setiap kata dari doa kita, setiap kata dari ayat Allah itu saya verifikasi. Saya eksperimentasi efeknya apa, algoritmanya gimana, sebab akibatnya itu tak tulis, sehingga saya memilih teks-teks yang menurut saya paling selamat di hadapan Allah. Jadi misalnya gini, misalnya gue saiki wis tau ket biyen diwuruhi kiai wa makarallah wallahu khairul makirin gitu ya. Mbok kowe maca kuwi ping 1000 sedina urung karuan kabul. Faktor untuk kau itu banyak, mergo dapurmu ngono, uripmu arep kabul piye gitu kan. Nek Nabi Nuh itu karena beratus-ratus tahun berdakwah, penderitaannya luar biasa ya. Terus Nabi Nuh bilang sama Allah, berdoa, ya Allah, jangan izinkan seorang kafir pun tinggal di bumi. Wala tadar alal ardi minal kafirina tayyaro. Wani aku ndonga kaya ngono. Kan nanti saya dituduh saya intoleran. Ya toh? Rasis ya toh? Macam-macam aja meneh Gusti Allah.
netizen aja marah sama saya kalau saya berdoa, ya Allah jangan biarkan kafir-kafir hidup di Indonesia misalnya ngono kan aku kan dintekke karo wong sa internet aku. Tidak dintekke to aku, tidak ada karuan baik kadrun maupun apalagi cebong kan gitu kan. Jadi saya juga meskipun jadi pedoman pertama saya hanya yang saya pakai di tauhid hanya teks dari Allah atau dari Rasulullah. Itu pun tetap nyang. Nek saiki aku ndonga ngajak kowe ndonga kaya Nabi Nuh kuwi ya ora potongan to. Ya Nabi Nuh pancen jumlah penderitaannya mungkin mencukupi, kualitas hidupnya mungkin mencukupi. Beratus-ratus tahun oleh bolo ming pira, Pak Yai? 40. Ming 40 sing melu kapal 123 nganti dhek begitu kapal mulai berangkat itu dhek leha-leha ning kursi ngene iki ana sing dehem. Kapal niye ngono kae. Terus Nabi Nuh terus melek ngene, sapa iki? Kula. Ternyata iblis. Pinten jeneng Nabi pinten sing tumuten kapal mriki? Ya tak hitung mau 123. Wah, lah kok mung 123 kalah kali sing pengikut kula nggih. Pengikut iblis adalah yang ndak ikut naik kapal, jumlahnya berpuluh-puluh ribu, mungkin beratus-ratus ribu. Jadi wis nggawe kapal, rumah samu nggawe kapal zaman semono. Nek saiki gampang ada akademi perkapalan di Surabaya ya toh. Ada banyak tempat-tempat dan teknologinya sebenarnya. Zaman Nabi Nuh ki lek golek kayu nek ora ning Blora karo ning Jombang karo ning ndi? Ning ndi? Paling pol Kalimantan. Mencari bijinya di puncak gunung 100 tahun. Lah iya. Jadi itu tingkat loro-lopone Kanjeng Nabi Nuh itu wis mencukupi untuk berdoa seperti tadi. La tadar alal ardi. Jangan izinkan satu orang kafir pun tinggal di bumi. Gitu kan. Bayang no. Ya. Akhirnya dikabulke dikai banjir 2/3 dunia iki. Nek kowe ndonga nganti ping 1000 banyu netes lepek wae ora. Maka itu harus kita hitung jadi ojo waton wiritan, ojo waton dan jangan terlalu berpedoman kepada jumlah. Nek kowe dikai ping 9, ping 23, ping 33, ping 1000 seperti itu jangan konsentrasinya pada jumlahnya. Itu konsentrasinya adalah pada ketulusan hatimu kepada Allah. Itu pun ojo diklaim. Tak wirid tak apa nek cara Jawane iki? Tak rapal gitu. Ora iso. Menungso itu ndak bisa ngerapal apa-apa. Nek Gusti Allah gak nuruti, aku sering cerita to Nabi Musa we belah segara gitu kan ming pisan kuwi. Nek sorene kok jak nang Samas, nang Parangtritis. Kon ngene yo. Yo malah nyari kidul metu wae. Kan itu kan. Ndak bisa niye ngono kata. Jadi teman sekalian, itu semua itu saya masukkan lab hati dan pikiran saya. Jadi kabeh kita tak resiki sampai clean di hadapan Allah. Jadi misalnya kowe wiritan opo, misalnya ada wiritan itu Mas. Walan taqtuluhum walakinallahu qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama. Terus kita membayangkan mergo aku didolimi wonge tak wiriti iki terus mati wonge. Terus Allah bilang, aku sing mateni le tenang wae dudu kowe sing mateni kuwi mati sing mateni aku. Itu dihibur oleh Allah. Tapi kan nek kowe potongan lho dikanek ngono kuwi. Kowe aku lak ra potongan. Jadi saya tidak menggiring Anda untuk sampai kepada level di mana Anda GR dengan wiritan Anda. Kan banyak orang tanya sama Cak Nun kok seprono seperti ini ke zaman Pak Atung saya ora iso ditangkep piye? Kok ora iso ditangkep oleh polisi mau tentara kok. Iku apa jenenge? Wacanane apa ngono to. Ambek aku maca apa wae Quran sedina ping 30 ya urung karuan. Itu semua Allah, bukan saya. Jadi tidak ada faktor saya pun di dalam potensi keadaan itu. Demikian juga sepak bola. Sepak bola itu sangat menggantungkan malaikat. Karena saiki oper-operan di area lawan ya, oper kanan, oper taktik-taktik kemudian silang ke kiri misalnya terus dioper ke tengah terus disaduk. Itu nek nganggo pikiran, nek nganggo algoritma menungso biasa itu kan kudu diukur toh.
Oh iki 30 meter golek meteran sik, sret. Oh 30 meter. Iki butuhnya ini balen nek iso miring, nek iso lengkung berarti sepatunya sekian derajat, sepatunya itu di ngaduki aja kene tapi setengah senti di bawahnya itu baru. Anek cara ngono kan kelebon terus ora tau nglebokke to. Jadi sangat tergantung kepada Allah sebenarnya gitu ya. Tidak berarti kalau kita dekat sama Allah terus dimenangkan terus karena kemenangan tidak sama dengan rezeki. Kemenangan bisa juga merupakan azab juga bisa, cobaan juga bisa. Kekalahan itu kadang-kadang juga bisa rezeki, bisa rahmat. Jadi kalau sama Allah itu pokoknya kowe kudu jangkep, ojo cacat gitu. Ojo cacat. Ojo cacat maksudnya seluruhnya itu kita lingkari, kita ubengi, seperti tawaf itu ya, kita ubengi supaya ilmunya itu presisi. Nah, tawasulan itu saya bikin punya presisi semacam itu. Terus apalagi faktor lain? Dalam tawasulan yang menyapa malaikat yang makomat hajat. Makomat hajat itu kan saya kasih alternatif sampean milih dhewe. Anda bisa bikin tawasulan di tempat Anda masing-masing dan milih. Misalnya saya kasih 5 teks, 5 complongan, pilih siji ra apa-apa. Sing cocok karo makomat hajatmu. Makomat itu artinya konteks kebutuhanmu apa. Bahkan orang tawasulan jangkep ya ora apa-apa. Ora masalah kowe njupuk misalnya ada 1 ABC, kowe njupuk 1 A tok terus 2 D ya entuk utawa kowe njupuk meng 3 F tok ya ora apa-apa. Ora apa-apa, terserah Gusti Allah sing ngabulke ya. Yang membuat terkabul itu bukan wiridanmu tapi kemurahan Allah dan jadi kene iki sane pokoke husnudzon kepada Allah. Ndak mungkin Allah itu ndak adil, ngono ya. Ndak mungkin Allah ndak cinta sama orang yang mendekatinya, betul ndak? Ndak mungkin Allah tidak mendekat kepada orang yang mendekatinya. Bahkan hadis itu mengatakan kalau engkau wahai hambaku kalau engkau mendekat kepadaku 1 depa aku mendekat kepadamu 1 selengkah 1 depa. Nek kene sak langkah Allah sak depa lak wis. Nek kene sak depa Allah sepenggalah gitu kan. Nek kene mlaku Allah melayu cukup. Ono apa Gusti Allah melayu nek ora nemaknya. Gusti Allah pelayon gitu kan. Jadi itu amsal namanya itu untuk menggambarkan betapa Allah itu punya pengangen-angen dan jarem atine untuk dekat ke kita, terutama kepada kita yang mendekati Allah. Jadi tak jaluk kanca-kancane tawasulan ini jangan tergantung tawasulan 17 ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Tapi Anda di rumah harus tawasul sendiri, tawasulan sendiri. Pilih siji tok ora masalah. Jumlahnya juga sakarepmu. Ojo terlalu konsentrasi kepada jumlah. Misalnya aku tahu karo Gusmi biyen zaman biyen ning Kediri ning Surabaya, Gusmi kayak wiritan ana wong ditinggal bojone minggat. Ekonomine hancur, terus sambat nang Gusmi, terus karo Gusmi didhawuhi kon maca surat Al-Waqiah ping 700. Modal aku. Aku langsung Gus, ora, aja patuh karo Gusmi. Aja patuh. Kowe iki maca pisan lho karo kelakon kowe ngelundasmu, ditinggal bojomu, ngliwet dhewe ra iso ya to. Punya masalah besar Al-Waqiah siji wae ra kelakon to. Al-Waqiah dawa ya Mas. Surat berapa itu? Juz 28 apa berapa itu? Dawa iku. Anu Al-Fatihah ping 10 wae rung karo kelakon Al-Waqiah ping 700. Gusmu ya tok gendeng kanggo sampean. Gak ono. Iki wis susah uripe, angel apa atine wis tatu-tatu karu-karuan. Jadi saya itu kalau dikonsultasi orang itu saya selalu melalui pertama adalah memudahkan dia. Misalnya aku mudhun pesawat di Surabaya. Melaku nang dari gedung bandara ke tempat parkir gitu ya. Aku mau disongsong karo arek diglok. Jadi ingin melaku ngene iki. Diglok ngerti ya, diglok itu pincang. Cak. Mergo diglok lebih tak sayang daripada orang yang tidak diglok gitu ya. Akhirnya tak sambut ono apa rek? Cak, bojoku selingkuh, Cak. Aku kudu ya apa? Anak Surabaya. Itu kan konsultasi geden-geden to kuwi. Kuwi kan minimum 500.000 to kuwi. Nek misalnya 1 jam 500.000 kan anak ini kan tak kasih nomor kartu nama terus kowe nang kantor ngono to. Iki ora aku kudu jawab langsung. Dan saya tidak akan pernah tega membiarkan seseorang
berpanjang-panjang mengalami persoalan. Saya selalu sayang sama orang dan sak cepet-cepetnya sak iso-isone tak atasi. Terus aku kudu yo apa cak bojoku selingkuh. Terus aku ngene, milih dadi wong mulya tak dadi wong lanang. Karena kuncinya mek loro. Nek kowe mulya bojomu kok tampa meneh, kowe meneruskan tapi abot ya toh. Engko eling terus ngundat-undat terus. Nek lanang berarti bojomu kok pegat kon kawin meneh kan gitu kan. Wis. Dadi pokoke kon milo kon yo. Dadi wong mulya tak di wong lanang. Terus sesuke Mas setelah acara di Surabaya saya ke bandara lagi isu-isu aku mudhun kendaraan menuju gedung bandara parani meneh Mas. Cak. Ngono terus. Ana apa rek? Lanang cak, lanang. Loh, kui itu serius dan saya itu loh ngaku ditangkap polisi ya, ternyata konsultasi kok. Aku di Sidoarjo, Yono almarhum salah dalan, diprit ya polisi digiring nang halaman Kapolres. Terus juga nang jero Yono nih, sing nyupiri aku arek maknya juga. Tak enten-enteni gak metu-metu. Akhirnya aku penasaran, aku metu mobil. Begitu mobil konangan karo polisi. Oh siap, ngono kae. Siap bos, ngono kae. Mau kemana? Banyu anu rek Jember rek. Siap, kita kawal. Jadi akhirnya sik Yono tokno sik ngono. Yono metu. Terus aku iki ndak hanya dikawal, aku dilebono mobil duit-duit kuwi. Mobil sing kudu ning awal aku dilebokke ora bareng Yono ngetut nek mburi. Aku ngetut kuwi. Duit wus dintekno kabeh wis sak dalan ya. Karepe ngetokno nang Jember terus kira-kira dapat 2 kilo noleh polisi. Cak bojo kula niku. Lho. Wes nyenengno menungso Indonesia ku nyenengno pokoke. Dan iso-isone iki lho. Apen-apen tugas polisi padahal konsultasi. Ketika pada acara lain saya sama Gus Dur selesai acara, kan Gus Dur itu kan dilarang waktu itu oleh Pak Harto. Tapi bisa masuk Jember karena apa? Karena spanduknya namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan MH Ainun Najib. Kan duduk Gus Dur toh. Kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib. Acara berlangsung beres. Ojo kaget soal ngono-ngono iku. Wong di Bandara Malang. Iku pengumuman banser di antara mereka. Ayo arek-arek, ini Kiai Haji Abdurrahman Saleh segera mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nyeneng arek-arek. Yeah. Terus balik nang Gus Dur mengaku selesai acara karo Gus Dur diterno karo panitia. Polisi mburi, woi, duit, belian gurung ono, terus saiki lak macam-macam ah. Dia bilang duit, bolak balik. Gus, iki arek-arek nutute Gus. Gus baca turun. Tapi mergo terus Gus, iki arek-arek serius iki nututi awake dhewe mesti ono apa-apa iki. Yes mandek-mandek, per minggir sik. Mudun, aku mudun Mas. Gus Dur sik turu ngene iki aku mudun. Ono apa rek? Mboten kajenge salaman. Top. Jadi nguberi mengarep salaman dan itu dahsyat. Nyun sewu ini ada tamu yang saya cintai betul, Gus Amak dari Pacitan. Saya mohon untuk maju ke depan. Tolong dikawal Mas. Saya tidak tahu di sebelah mana tapi Gus Amak dengan ya sampean nyumbang donga cake kabul arek-arek iki sebab Gus Amak itu punya pasukan padang rembulan di Pacitan sana yang juga tawasulan, tahlilan dan sholawatan di mana-mana. Gus nyuwun sewu Gus. Tolong ya Mas Ale dan teman-teman Polres untuk mencari di mana beliau. Soalnya Gus Amak iki rodok malaikat angel didolek. Jadi kan kudu maca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ku kae ketok Gus Amak ngono ya. Tak terusno rek ya. Oke. Jadi tawassulan itu saya tuh mohon kepada Allah supaya anak-anakku itu hidupnya itu betul terbimbing.
awakmu, keluargamu, pokoknya semua handai taulanmu, termasuk Indonesia secara keseluruhan. Dan saya itu khusnudon, jadi kuncinya kita sering kecewa sama Allah. Ya. Aku sembuhyang sampai bundas batukku, subuh-subuh masih aras-arasan kok ya tetep tak lakoni wudu adem-adem nang masjid. Toh, aku nek ana edaran kotak ya aku mesti ngleboni rada akeh. Pokoknya aku iso-isone nuruti syariat Allah gitu ya. Tapi kok melarat ae ta sampai saya. Iku ana arek koncoku iku ben sekolah gak tapek lulus. Sembayang gak tahu. Senengane ngrasani wong jahat atine, sugih. Terus kowe ngersula nang Gusti Allah gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, Anda sangat wajar untuk mengalami tahap-tahap di mana Anda ngersula karo Gusti Allah. Biasa. Ya. Jadi kalau Anda terhadap keduniaan, terhadap nasibmu di dunia itu, Allah mengatakan walatai asu mirrohillah. Jangan lupa itu walatai asu itu kan jangan putus asa. Nah, putus asa kepada keadaan dunia tidak ada masalah. Tapi jangan pernah putus asa bahwa Allah akan menolong. Menurut ya. Saya kira nek kon mikir secara rasional dandane Indonesia ya apa? Lah putus asa kon. Putus asa pol wis. Anggitmu sing sambu mek sambu tok ta. Kira-kira jumlahnya sambu akeh ta gak? Banyak. Baik di dalam Polri maupun di satuan-satuan lain. Kan banyak sambu-sambu di seluruh Indonesia. Apakah Polri akan memberantas semua sambu atau cuma sambu tok yang diterdakwakan? Ya toh? Jadi ada yang tidak bisa disembunyikan lagi ya wis diculno. Ada yang masih bisa disembunyikan tetap disembunyikan gitu kan? Ya jadi terhadap keadaan seperti itu kita apalagi nanti urusannya ada dimensi kelima itu, ada konteks kelima dalam urusan yang saya sebut tadi itu. Ada urusan LGBT, ada urusan narkoba, ada urusan ini, ada yang kelima yang Anda tidak akan saya ngomongin sekarang supaya Anda tidak bertengkar antara kadrun dengan cebong. Ya. Ada satu dimensi yang tidak mungkin diungkapkan oleh siapapun, tapi Anda harus punya kecerdasan itu ya. Nah, tapi kan apa yang yang bisa disembunyikan tetap akan disembunyikan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalami peristiwa untuk kemudian didandanin secara lengkap dan menyeluruh dan mendasar kan tidak mungkin. Wong korupsi konangan KPK, getune ya konangannya itu duduk korupsi ini. Kita gak? Yang dia persiapkan besok lagi itu bukan soal korupsi ini, tapi ojo sampak konangan gitu. Kan ngerti ya? Jadi kita tuh putus asa kalau terhadap dunia. Tapi saya tidak putus asa bahwa Allah akan menolong. Termasuk kepada hidupmu. Kon gelem koyok ngene iki kan sing ngongkon sapa nek Gusti Allah. Kon gak dikongkon ndak punya nafsu apa-apa, tidak punya pamrih apa-apa to kon rene iki. Semua yang dimaknya itu kan tidak gak duwe niat elek, ndak punya iki royoan gak motore tertib. Engko ndek perapatan dalan ya tertib kabeh arek iki. Engko niku saling memberi satu sama lain itu ya. Jadi mereka semua itu betul-betul soleh menurut saya. Jamaah maya di mana-mana. Dan Anda pantas untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak suruh nganggo makian cek awakmu juga dalam waktu seminggu, 2 minggu, bulan depan, tahun depan, bahkan setahun sampai 2 tahun ke depan itu Anda mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah. Amin. Aku njaluk temen karo Gusti Allah terus aku merasa berat njaluk wong aku iki ngancani awakmu temenan ya. Gak ono ndek donya ono gelem kiai ngancani umate sampai entek, sampai leren. Ono ustaz saiki sing nyar sing paling terkenal iku setengah jam 250 juta. Lah dapurmu kayak aku piro? 5 jam aku ndek kene iki 5 jam. Dulu sampai jam 3 toh. Dan saya tidak pernah minta apapun. Saya ke Jakarta tidak minta transfer, tidak minta apapun kemanapun. Ya. Saya hanya memberi kepada kalian. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Allah tidak membalas itu. Cuman saya juga tidak ngarani Gusti Allah katanya balas. Terserah Allah. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah tidak membalas. Saya tidak percaya bahwa Allah itu tidak sayang sama kita. Saya yakin Allah sayang sama kita. Saya yakin Allah dermawan kepada kita. Saya yakin Allah pemurah nang uripmu. Gitu ya. Saya sangat yakin itu. Jadi yang ketika Anda gelo
Walatai asu tadi kecewa sama Indonesia, sama ini, itu wajar. Tapi jangan mirohillahnya. Bahwa Allah akan menolong. Entah pertolongannya sak piro, berapa persen, bentuknya gimana, waktunya kapan, wis kon nganuto. Itu jenenge iman, jenenge pasrah ya. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah akan tidak menolong. Allah pasti menolong, matahari pasti terbit. Meskipun terbitnya sekarang sama besok mungkin berbeda gitu, tapi pasti terbit. Allah pasti memberi pahala kepada kebaikanmu. Allah mungkin juga pasti menghukum kepada kesalahanmu gitu ya. Jadi pokoknya putus asa boleh kepada dunia, tapi tidak kepada pertolongan Allah. Jadi tetap husnudzon kepada Allah. Jadi kuncinya ojo kamu meyakini kedermawanan Allah, kemurahan Allah, tapi jangan sampai diklaim. Kan saya pernah mengatakan bahwa ada 3 langit. Langit pengharapan, doa, terus ada langit kemungkinan, terus langit kepastian. Nah, kepastian itu milik Allah, bukan milikmu, bukan milik kita. Jadi kita itu pol husnudzon. Jadi pokoknya sangka baik terus sama Allah ya. Jadi gelo kaya apa ae nang nasibmu, aja sampai kelangan iman siji. Nomor 2 kudu tetep husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ojo kuwatir, ono ae. Dan itu sudah terbukti beribu-ribu kali pada setiap orang semuanya, gitu ya. Ngono ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ma'ian bersama Yai Muhaimin, ada Pak Mustafa, ada Mas Tanto selama kita ketemu beliau ya. Ada ini Mas Seto Nurdianto, ada Mas Janis ini yang mengetahui banyak hal mengenai PDIP dan kepresidenan gitu ya. Sakar-karpen. Terus ada Mas Eko Winardi ini yang kemarin menjadi Pak Rajek di drama apa? Wali Raja Raja Wali. Kalau dimulungsungi jadi apa gue lari aku? Jadi Zakarel. Pak Zakarel. Ya. Beliau ini juga alumnus Patang Puluhan, pesantren saya yang dulu. Patang Puluhan. Ma'had Patang Puluhan. Yang ada Nur anak bingung umur 27 tahun bingung. Terus tiap hari dia keluar rumahnya untuk ngelihat jangan-jangan suaminya akan datang karena ditinggal suaminya. Jadi penting ngene iki. Kan dia berharap suaminya akan datang. Terus nek wis kesel anguk di gang iku nang omahku mek Tampuluan. Yo akrab karo arek-arek iki. Ono sing ngeloni barang. Aku nanti gumun kok yo kolu kowe ngeloni. Tapi dia merasa karena di rumah saya itu orang gila bisa normal, dialog biasa. Jadi saya mengalami banyak sekali teman-teman yang gila dari berbagai daerah. Begitu masuk rumah saya tak jawab omongan biasa kayak normal-normal loh gitu. Ono sing gila dan rakus barang. Wis teko tak kon adus, tak kei celana, tak kei klambi, tak kei mangan, tak kei sangu. Wis kon kowe lunga saiki kowe kudu mulai nyambut gawe mbok apa mbok angkut pokok kudu nyambut gawe ngono ora entuk kaya ngene iki. Oleh sak jam teko meneh, Mas. Lho kok rene meneh? Duwe kurang sak ngono iki. Duopol arek-arek. Yes. Dan saya itu tidak pernah mangkel sama gitu, Mas. Saya itu tetap cinta sama mereka, sayang sama mereka. Karena saya tidak punya yang lain gitu. Saya hanya menyayangi mereka. Ada yang dulu pernah baca puisi di sini itu seorang penyair senior Jogja itu jadi gelandangan 3 tahun, Mas. Gelandangan itu dalam arti yang sebenarnya wis gak tahu adus, wis melengo ireng ngono kae campur lemah ngono kae. Wis rambutnya wis gembel ngono kae. Ning dalan tak ampiri aku nganggo jeep lawas iku. Tak jak munggah, tak go nang omahku, tak dusi sak piturute. Tak kei kelambi, tak kei kaos, tak kei celana sak piturute gitu ya. Itu saya bahagia dengan itu semua gitu. Dan alhamdulillah pas ada ibu saya terus ibuku gawekno jamu nang arek iki, nang koncoku iki gitu. Sekarang sudah almarhum di Imogiri sana gitu. Jadi teman sekalian di Ma'iyah itu pokoknya kita menikmati kasih sayang, menikmati silaturahmi, menikmati kebersamaan. Nek nyacat gampang loh, Mas. Gampang pol nyacat itu, Mas. Tapi kalau mencari yang baik dari yang cacat-cacat kan, itu yang kita pelajari. Makanya Ma'iyah itu istilahnya mengingat yang dilupakan orang, gitu. Membangunkan yang diinjak orang, atau bahkan menghidupkan yang dikubur orang. Itu dalam konteks kebudayaan, politik dan seterusnya itu. Terus kayak Tombo Hati, biar kan harus kena wong ro, Mas. Tombo Hati,
selawat yang dulu tidak pernah ada selawatan. Ketika tahun 90-an wis izin selawatan itu Mas. Selawat itu mesti wong desa, wong udik gitu kan. Terus Kiai Kanjeng selawatan di mana-mana. Saya selawatan di mana-mana. Jane aku urung iso selawat waktu itu Mas. Isone ming salatullah salamullah karo tolak al-badru tok. Liyane aku ya iso tetep sinau pelan-pelan sama Haddad dulu itu sama Ustaz Haidar sama Ustaz Habib dan seterusnya ya. Pokoknya sing dilarang wong tak eling-eling. Sing ditibakno wong tak tangekno. Sing dinyek wong tak junjung kan gitu. Itu nek mulyane kayak ngono, tapi meskipun Anda juga tidak perlu sampai sejauh itu. Pokoknya minimum jangan ikut menginjak orang, jangan ikut menguburkan sesuatu yang seharusnya tidak dikuburkan. Jangan sampai ikut menghancurkan apa-apa gitu. Kon gak iso dandani sing hancur gak masalah wis. Sing penting ojo melok menghancurkan kan. Lumayan kan Mas ya. Sembayang khusyuk urung iso ning tetep sembayang gitu loh. Bismillah Allahu Akbar. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Gak apa-apa. Ono Mas arek Kiai Kanjeng sing biyen sembayang pol wis. Tapi yang ngono sembayangi cepet nanti. Dimanapun sembayang ya. Almarhum kita ya. Saking sregepe sembayangku dia seneng karo banyu. Dadi ono banyu apa dibiosi ngono iku. Dadi misalnya kita ke Malang di sana suatu hari di Batu ya. Batu kan ademe kaya ngono kae. Dia iki tanpa hitungan mergo arep salat subuh langsung nimbul langsung beyut terus waduh. Ono itu Mas. Tapi itu karena dia seneng. Bahkan kita di perjalanan dari Melbourne ke Canberra mampir di sebuah padang yang ada danaunya Mas. Pas duhur-duhur toh, sing paling sregep sembayang bocah iki langsung melayu nang danau langsung beyus. Waduh, umpun ademe kaya ngono. Tapi kan dia dalam rangka sembayang. Jadi kowe yang ngono ya. Ora khusyuk banget ya ora khusyuk ya angel tenan. Khusyuk itu definisinya kiai-kiai ya ora ngerti. Apa nek khusyuk ora kelingan apa-apa kecuali Allah. Sementara kalau kelingan Allah kowe kudu kelingan sapi ya ora. Kalau engkau ingat Allah, Anda harus ingat ciptaannya. Karena kalau engkau melihat ciptaannya kan kamu harus ingat Allah. Itu kan teorinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kalau Ali itu pokoknya tidak bisa melihat dan merasakan atau mengalami apa tanpa ingat Allah. Jadi ndelok godhong eling Gusti Allah. Ngrasakno angin eling Gusti Allah. Ngono ki Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Utsman ditimbang-timbang sik, nek Sayyidina Umar pokoknya nek mengalami tabrakan apa yang radikal baru dia ingat Allah. Nek Abu Bakar dihayati dulu baru ingat. Nek Sayyidina Ali gak ndelok tletong sapi ingat Allah. Meskipun kalau di WC tidak akan menyebut secara lisan ya, dalam hati tidak apa-apa. Mosok kon ngeden karo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ojo ora entuk ya. Ojo ora entuk. Jadi semua tetap ada akidah, ada akhlak, ada sopan santun, adab namanya ya. Ada adab. Itu tetap kita terapkan. Jadi mentang-mentang kowe iki wong alim, wong soleh, didik subhanallah. 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 Ono apa nek dalan subhanallah. Ono arek ayu subhanallah. Masya Allah. Terus kancamu endi masyaallah e. Loro gede-gede. Gitu ya. Oke, kita akan berkenalan sama tamu-tamu kita tapi aku njaluk sak lagu sik Kiai Kanjeng. Aku njaluk satu lagu setelah itu kita ngobrol sama beliau-beliau. Karena nek cukup waktunya Hel dihitung aja kalau cukup waktunya kita workshop sedikit enggak apa-apa. Yuk. Kita ngikut Kiai Kanjeng apa? Gus sama mboten kepanggih niki. Gus. Sampeyan kok tega gak ndek kene karo aku. Gus sama pundi Gus sama. Sampeyan kok tega mboten njajari kula. Wong benjing-benjing terus warga insyaallah jajar kali Mas Tanto kali penyair rusak-rusakan iki. Ini dalam rangka 17 Agustus Cinta Indonesia, teman-teman Kiai Kanjeng membawakan satu nomor yang judulnya Sholawat Waktu yang isinya adalah
stansa kedua Indonesia Raya dan stansa ketiga Indonesia tanah yang mulia, kemudian ada Indonesia tanah yang suci. Yuk.